Heboh di Australia, warga negaranya pulang tanpa nyawa dan tanpa jantung. Sebelumnya korban tewas di kolam renang di Bali dan diotopsi di rumah sakit Denpasar. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damcat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut, hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damcat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sudah benar jadi jukir resmi binaan di Subkota Bogor, tapi seorang pemuda malah nekat jadi pungli bus wisatawan di Surya Kencana. Ia memeras rombongan wisatawan dengan getok parkir sampai Rp100.000. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga Rp100.000 siapa? Cekcok antara penumpang bus dengan seorang jukir ini tengah viral. Jukir resmi binaan di Subkota Bogor nekat menagih uang parkir rombongan wisatawan hingga Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Dalihnya, karena kendaraan besar dilarang parkir di lokasi yang ada. Tidak butuh waktu lama, pelaku langsung diamankan petugas Polsek Bogor Tengah. Saat diperiksa, pelaku berdalih hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Namun hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif dan akan dijerat pasal pidana dugaan pungli. Hati nurani belum kering, meski beban hidup menghimpit di masa-masa ekonomi sulit seperti sekarang ini. Seperti kisah menyentuh dari Depok, Jawa Barat saat ini, pemirsa, di mana warga beramai-ramai memborong dagangan seorang tukang bakso yang istrinya masuk rumah sakit. Pak D ini udah matang semua baksonya, tapi qadarullah istrinya sakit, dirawat di rumah sakit. Aksi warga perumahan GCC Depok, Jawa Barat ini menuai apresiasi dari warganet. Mereka memborong dagangan seorang tukang bakso yang saat hendak berjualan, namun mendapat kabar istrinya di Jakarta harus dirawat di rumah sakit. Dengan berpegang pada rasa kemanusiaan, warga sekitar langsung berbondong-bondong membantu pedagang bakso yang dipanggil Pak D itu, sementara si Pak D menyusul istrinya ke rumah sakit. Awalnya info borong bakso untuk kemanusiaan disebar lewat grup WhatsApp. Meski hujan mengguyur, warga tetap datang dan antre membeli bakso. Tanpa kehadiran Pak D penjual bakso, warga mengambil sendiri bakso mereka dan mengumpulkan uang pembelian pada salah seorang warga yang dipercaya. Kisah warga di perumahan GCC Depok ini bisa menjadi inspirasi dalam hidup bertetangga. Semangat kebersamaan dan saling jaga antar warga menjadi nilai yang menyatukan antar sesama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mobil rombongan pengawal Gubernur Jawa Timur dihentikan warga dan diminta mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit di Jalan Kutai, Surabaya, Jawa Timur. Video tersebut pun viral. Inilah momen saat tim PJR di Lantas Polda Jawa Timur membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Jalan Kutai, Surabaya. Momen ini terjadi saat tim PJR tengah mengawal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya ibu yang akan melahirkan, tim PJR terpaksa meninggalkan tugas mengawal gubernur dan terlebih dahulu mengantarkan seorang ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Ibu yang akan melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya.
Gubernur Jawa Timur disebut-sebut sempat menemui ibu yang akan melahirkan tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Jadi petugas damkar memang harus multi talent dan siap membantu siapapun hingga jadi tukang ojek sekalipun. Contohnya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, pemirsa. 2 petugas damkar harus mengantarkan seorang guru les private yang sedang sakit hingga sampai ke depan rumah. Berboncengan motor, petugas damkar membawa seorang guru les private Cesaria, 20 tahun, di kawasan Cilengsi, Bogor. Ia meminta bantuan dari tim damkar Kabupaten Bogor untuk membawakan kendaraannya usai pulang mengajar di perumahan Puri Cilengsi, Desa Gandoang. Bahkan, ia meminta diantar pulang karena mengalami pusing hingga menggigil usai mengajar les private pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Korban mengaku khawatir dan tidak kuat membawa motor dan takut pingsan, sementara perjalanan ke rumahnya masih sangat jauh. Sebelumnya, ia hendak menggunakan ojek daring, namun karena biaya cukup besar, maka memilih meminta bantuan damkar melalui aplikasi pesan ke layanan call center damkar hingga diantar sampai ke depan rumah. Ini lagi-lagi gara-gara iseng hingga satu sekolah geger. Seorang siswi jari telunjuknya terjepit lubang kursi yang rusak hingga kesakitan di Ngawi, Jawa Timur. Evakuasi terpaksa memanggil damkar karena jarinya sulit dilepaskan oleh teman-temannya. Sakit bercampur malu, mungkin itu yang dirasakan Najwa Asia, siswi SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ngawi. Entah bagaimana jarinya bisa terjepit lubang penyangga kursi yang didudukinya hingga harus dievakuasi damkar. Awalnya ia tidak menyangka ketika iseng memasukkan jari telunjuk ke pipa penyangga kursi yang tidak tertutup. Namun saat akan ditarik ternyata jarinya malah terjebak hingga mengalami pembengkakan. Kepanikan terjadi setelah rekan dan guru gagal menolongnya hingga terpaksa menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah hampir 1 jam upaya pertolongan, akhirnya jari telunjuk Najwa bisa dilepaskan hingga ia bisa tersenyum kembali. Namun akibat terlalu lama terjepit, jari Najwa sudah mulai membengkak dan harus dikompres. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Di musim hujan, perceraian justru meningkat. Ada apa? Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama seputar iNews Siang. Masih di seputar iNews Siang, selalu ada saja gebrakan pemimpin daerah yang tidak pantas untuk ditiru. Kali ini video dangdutan terjadi di ruang kantor Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Meski video sudah dihapus, tapi sudah terlanjur viral hingga dikecam warganet. Seorang biduan berjoget dengan seseorang di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihapus, namun video tersebut telah viral di media sosial. Berbagai tanggapan miring dilontarkan oleh netizen terkait video tersebut. Sementara itu, Camat Soko, Mas Lukman, mengakui jika video tersebut berada di ruang Kecamatan Soko saat penutupan PHBN Agustus tahun 2025. Bupati Mojokerto Muhammad Albarah mengimbau agar semua tingkatan mulai OPD, camat, dan kepala desa tidak membuat acara yang berlebihan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan.